Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi geografi mengenai strategi Indonesia menuju negara maju. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Novalbalah. Nama saya Indra Irawan. Nama saya Anastasia. Nama saya Rosnia Putri. Nama saya Gita Novianti. Nama saya Titan Ferdian. Selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Dita Novianti. Sebelum membahas mengenai strategi pemerintah Indonesia untuk menjadi negara maju, saya akan membahas mengenai potensi yang ada di Indonesia. Potensi yang ada di Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju adalah yang pertama, potensi lokasi. Indonesia dikenal sebagai negara terletak di lokasi yang strategis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia menjadi jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Yang kedua, potensi sumber daya alam. Indonesia terdiri atas daratan dan lautan. Secara geologis, Indonesia terletak antara pertemuan lempeng Eurasia, Australia, dan Pasifik, sehingga Indonesia memiliki kekayaan berupa bahan tambang. Yang ketiga, sumber daya manusia. Indonesia memiliki banyak jumlah penduduk. Dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara terbesar di dunia. Yang keempat, potensi sumber daya budaya. Selain memiliki kekayaan alam, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang terdiri atas macam ras, suku, etnis, dan lain-lain. Kekayaan budaya tersebut menjadikan banyak wisatawan dari berbagai negara yang datang ke Indonesia. Untuk menjadi negara maju, Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi disusun dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ada beberapa strategi yang terdapat dalam RPJMN. Yang pertama itu adalah memperkuat alokasi pada prioritas. Alokasi apa yang dimaksud? Alokasi yang dimaksud adalah alokasi pendanaan. Yang kedua ada untuk memperbesar kapasitas pendanaan, yaitu dengan cara menggandeng BUMN, KPBU, dan juga masyarakat untuk turut serta program-program yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga itu ada memperkuat delivery mechanism atau menyusun proses rencana pembangunan hingga tingkat proyek dan major project sebagai alat kendali. Ada beberapa major project yang sedang dijalankan. Yang pertama itu penurunan angka kematian ibu dan stunting, dan juga pengembangan wilayah metropolitan. Selain menyusun strategi, pemerintah juga menyusun 7 agenda pembangunan dalam RPJMN, yaitu yang pertama, memperkuat ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, menitikberatkan peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititik beratkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang dititik beratkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dan meningkatkan kualitas anak, lalu mengentaskan kemiskinan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mengendalikan pertumbuhan penduduk. Yang keempat, revolusi mental dan pengembangan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik. Yang kelima, memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transportasi pelayanan publik. Menteri Kesehatan tidak pernah berhenti memberikan bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menjaga sekuat tenaga untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa Indonesia menjadikan negara yang maju.
Nah, di sini ada beberapa strategi pemerintah untuk Indonesia menjadi negara maju di bidang kesehatan. Yang pertama, membuat program jaminan kesehatan nasional atau KIS atau BPJS. Penduduk penerima bantuan iuran atau PBI telah menerima Kartu Indonesia Sehat dari penduduk yang telah menjadi peserta JKN. Menurut Menteri Kesehatan, peserta JKN saat ini sudah mencapai 200 juta jiwa dan PBI akan meningkat menjadi 92,4 juta jiwa. Dan tahun depan akan meningkat lagi menjadi 96,8 juta jiwa. Kedua, membangun puskesmas di perbatasan dan di daerah tertinggal. Menteri Kesehatan telah mengalokasikan dana alokasi khusus afirmasi di bidang kesehatan, sehingga pemerintah dapat membangun puskesmas di daerah tertinggal dan di perbatasan. Menteri Kesehatan menyatakan bahwa pemenuhan sarana dan fasilitas kesehatan primer untuk sarana fisik tidak hanya membangun puskesmas baru, tetapi juga berupa rehabilitas atau renovasi. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada strategi yang dibuat Indonesia menuju negara maju. Nah, salah satu ciri negara maju itu kan berkualitasnya sumber daya manusia, tingkat ilmu pengetahuan, dan penguasaan teknologinya itu sangat baik. Nah, gimana sih untuk membuat sumber daya manusia itu menjadi berkualitas? Nah, jadi Indonesia itu punya strateginya. Ada beberapa strategi yang saya tahu. Itu yang pertama itu melakukan pemerataan terhadap tenaga pendidik yang berkualitas. Maksudnya gimana? Pemerataan untuk tenaga pendidik yang berkualitas itu agar daerah-daerah terpencil itu juga mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas juga. Jadi nggak hanya di kota-kota besar. Selanjutnya yang kedua itu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Yang terakhir itu ada meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan. Maksudnya kayak gimana? Jadi pemerintah itu memberikan program bantuan kepada siswa-siswa atau siswi yang kurang mampu dan juga berprestasi. Contohnya itu ada dari dana BOS, KIP, KJP, KJMU, dan lain sebagainya. Terima kasih. Strategi Indonesia untuk menjadi negara maju dalam bidang politik. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan kunci RI jadi negara maju. Menurut Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan, kestabilan politik dan keamanan menjadi salah satu kunci ini agar Indonesia menjadi negara besar dan maju ketika berusia 100 tahun pada 2045. Untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan dibutuhkan proses demokrasi yang dewasa. Seharusnya para calon pemimpin saat kampanye tidak menjelekkan satu sama lain, tetapi berlomba dalam memberikan program yang baik untuk masyarakat. Yang kedua, politik munafik harus dipecahkan agar Indonesia jadi negara maju. Setidaknya ada dua variabel yang menyebabkan daya saing negara kita masih rendah, yakni sistem politik dan masalah teknis. Akibat sistem politik hipokrit atau dalam bahasa kita munafik menyebabkan biaya politik mahal. Untuk itu, politik munafik harus dipecahkan. Yang ketiga, politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri adalah upaya pencapaian kepentingan nasional melalui kebijakan yang berhubungan dengan negara lain. Muhammad Hatta, pencetus politik luar negeri Indonesia pada 2 September dalam kelompok kerja KIP. Dengan sikap tersebut, Indonesia tidak menjadi objek perjuangan politik internasional. Landasan ideal politik bebas aktif Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai negara berisi tentang pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seluruh aspek kehidupan termasuk politik luar negeri. Sekian materi dari saya. Di sini saya akan menjelaskan strategi Indonesia menjadi negara maju di bidang teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sangat penting untuk kemajuan sebuah bangsa, sehingga mampu menjadi penggerak dan daya saing bangsa. Strategi yang pertama yaitu memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM.
dengan cara melakukan pelatihan melalui pendidikan dan didukung oleh pemerintah dalam hal meningkatkan sumber daya manusia terutama di bidang teknologi agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja di masa depan. Yang ketiga, adopsi dan penetapan iptek, yaitu dengan melihat, mempelajari, dan menguasai ilmu teknologi dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat lebih mengenal teknologi. Dan yang keempat yaitu mendorong pengembangan fintech adalah dari kepanjangan finansial teknologi. Pada intinya, fintech adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang sudah dikombinasikan dengan teknologi. Baik yang kelima yaitu peningkatan kemampuan dan kemandirian iptek, yaitu dengan lebih mendalami dalam penguasaan teknologi yang semakin canggih ini sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat bersaing dengan negara lain. Saya akan menjelaskan mengenai materi tentang strategi Indonesia menuju negara maju di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu strateginya meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan meningkatkan pendapatan per kapita dapat dilakukan dengan satu, meningkatkan produktivitas baik pertanian, pertambangan, dan produktivitas barang dan jasa. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran setiap tahunnya terus menurun. Yang ketiga, meningkatkan pengolahan sumber daya alam. Yang keempat, menurunkan tingkat penduduk Indonesia dilakukan dengan melalui program keluarga berencana atau KB. Terus upaya yang kedua adalah memberantas korupsi. Memberantas korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui 3 strategi. Yang pertama, strategi jangka pendek, yaitu dengan melakukan pengarahan untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kedua, strategi jangka menengah dilakukan dengan memperbaiki sistem yang ada untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga, strategi jangka panjang yaitu dengan merubah kebiasaan masyarakat yang ada. Apabila kebiasaan kejujuran telah tertanam kuat di masyarakat, maka setiap orang akan saling menasehati dan mengingatkan untuk tidak melakukan korupsi. Terus upaya yang ketiga adalah meningkatkan kualitas ekonomi. Inovasi dalam bidang usaha yang dilakukan oleh startup dan usaha masyarakat dapat meningkatkan kualitas ekonomi. Anda juga dapat berpartisipasi dalam hal ini dengan mengembangkan usaha-usaha yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas ekonomi. Lalu investasi di pasar modal juga dapat mengembangkan kualitas ekonomi. Selain dapat menanamkan modal di pasar saham untuk meningkatkan perekonomian juga, investasi di pasar modal juga dapat meningkatkan pendapatan pribadi masyarakat. Terus upaya yang keempat adalah meningkatkan hasil ekspor. Meningkatkan hasil ekspor dapat dilakukan dengan cara-cara yaitu satu, memperluas pasar ekspor menuju pasar non-tradisional. Yang kedua, menggiatkan ekspor jasa. Yang ketiga, mengikuti program dagang atau pameran dagang. Yang keempat, mengoptimalkan free trade agreement atau perjanjian bebas dagang. Terus upaya yang terakhir adalah memberikan dana kepada usaha UMKM. Saat ini UMKM menjadi tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Bahkan kontribusinya mencapai 60% dari total keseluruhan produk domestik dalam negeri. Anda juga bisa berpartisipasi dalam mengembangkan UMKM dengan memberikan pinjaman dana kepada pengusaha rintisan untuk mengembangkan usahanya demi meningkatkan perekonomian. Untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju pastinya memiliki banyak hambatan. Di antaranya yang pertama, korupsi atau koruptor. Korupsi yaitu perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok atau lain sebagainya. Sedangkan koruptor yaitu orang yang melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua, pemberdayaan dan pengayaan sumber daya manusia di Indonesia yang tidak maksimal.
Kualitas sumber daya manusia di Indonesia dikategorikan rendah. Rendahnya sumber daya manusia disebabkan pula oleh rendahnya kualitas pendidikan. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya alam untuk kemakmuran bangsa yang baik. Pemerintah terus berupaya untuk mengelola sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan amanah Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang keempat, Divide et Impera, atau yang disebut dengan adu domba, yaitu kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukkan. Yang kelima, kurangnya antusias masyarakat pada pendidikan. Angka anak putus sekolah semakin tidak terkendali. Alasan utamanya bukan karena faktor ekonomi saja. Tidak sedikit anak putus sekolah karena melakukan tindakan kejahatan. Akibatnya ia harus di drop out dari sekolah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Yang pertama, kesenjangan yang terjadi antara masyarakat yang hidup di daerah perkotaan dengan masyarakat yang hidup di daerah pedesaan. Yang kedua, masih adanya pemikiran tradisionalis di tengah masyarakat yang tidak mementingkan pendidikan. Yang ketiga, sistem kurikulum yang belum efektif. Sistem ini berasal di implementasi kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.